Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan junjungannya Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini di dalam forum ini untuk melaksanakan diskusi. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak yang terhormat Bapak Dr. Nana Sumarna, SPD MKes, beserta seluruh teman-teman sekalian karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul materi yaitu penilaian berbasis kelas. Langsung saja untuk menghargai waktu, saya persilakan kepada Sri Intan Samsurya untuk memulai pemaparan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, materi yang pertama itu pengertian penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas atau PBK merupakan suatu proses pengumpulan pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian berkelanjutan, otentik, akurat, dan konsisten dalam kegiatan pembelajaran di bawah kewenangan guru di dalam kelas. PBK mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan yang kelas tentang standar yang harus dan telah dicapai disertai dengan peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan. Dengan demikian, PBK tidak lain adalah sebuah paradigma, pendekatan, pola, dan sekaligus sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Ada 4 komponen KBK yang satu sama lain saling terkait erat, yaitu kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, dan pengelolaan kurikulum berbasis kelas. Sebagai kurikulum yang berbasis kompetensi, maka sasaran utamanya adalah bagaimana agar kompetensi dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan belajar. Dengan demikian, penilaian pun lebih menekankan kepada sejauh mana kompetensi belajar telah tercapai melalui segenap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Gerhana Hanza untuk melanjutkan pemaparan materi. Terima kasih kepada moderator. Baik. Tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Sebagaimana evaluasi pendidikan pada umumnya, PBK juga bertujuan untuk memberikan suatu penghargaan atas pencapaian hasil belajar siswa dan sekaligus sebagai umpan balik untuk meneguhkan dan melakukan perbaikan program kegiatan pembelajaran. Jadi PBK berusaha untuk memahami secara lebih konkret atas pencapaian hasil belajar siswa dan sekaligus memahami seluruh kegiatan proses pembelajaran, pencapaian kurikulum, alat, bahan, dan metodologi pembelajaran. Secara agak terperinci, tujuan penilaian berbasis kelas pada intinya adalah untuk satu, memberikan informasi mengenai kemajuan hasil belajar siswa secara individual dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukannya. 2. Memberikan informasi yang akurat guna lebih memberdayakan kegiatan belajar dan lebih lanjut baik terhadap individu siswa masing-masing maupun untuk keseluruhan siswa. 3. Memberikan informasi yang memungkinkan dapat digunakan guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dan sekaligus menetapkan tingkat kesukaraan dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan remedial, pendalaman, dan pengayaan pengalaman belajar. 4. Memberikan dorongan atau motivasi belajar siswa melalui pemberian informasi tentang kemajuan belajarnya dan merangsangnya untuk melakukan perbaikan belajar. 5. Memberikan informasi semua aspek kemajuan setiap siswa. Pada gilirannya, guru dapat memberikan bantuan bagi pertumbuhannya secara lebih efektif ke arah pengembangan kepribadian siswa pada masa depannya. 6. Memberikan bimbingan yang tepat dalam memilih sekolah atau jabaran yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan kemampuannya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Andi Tasya untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, keunggulan penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas atau PBK merupakan salah satu komponen dalam kurikulum berbasis kompetensi. Penilaian ini dilaksanakan oleh guru secara variatif dan terpadu dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, disebut penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas dilakukan dengan pengumpulan kerja siswa, portofolio, hasil kerja, produk, penguasaan, proyek, kinerja atau penampilan performance, dan tes tertulis. Guru menilai kompetensi dan hasil belajar siswa berdasarkan level pencapaian prestasi siswa. Karenanya, PBK dapat dikatakan sebagai bentuk penilaian yang paling komprehensif. Harus disadari oleh semua pihak bahwa sesungguhnya guru itulah yang paling mengetahui kemampuan atau kemajuan belajar siswa. Hal ini antara lain disebabkan para gurulah yang sehari-hari berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, PBB yang memberi kewenangan sangat leluasa pada guru untuk menilai siswa merupakan suatu keunggulan agar diperoleh hasil kerja yang akurat sesuai dengan kemampuan siswa yang sebenarnya. Selain itu, di dalam PBK, guru tentu tidak dapat menilai kesehendak hati, melainkan harus menyampaikan secara terbuka kepada siswa untuk menyepakati bersama kompetensi yang telah dicapai oleh siswa dan standar nilai yang diberikan oleh guru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Andi Arfan untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Sebagai bagian dari kurikulum berbasis kompetensi, pelaksanaan PBK sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan komponen yang ada di dalamnya. Namun demikian, guru mempunyai posisi sentral dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan kegiatan penilaian. Untuk itu, dalam pelaksanaan penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu valid. PBK harus mengukur objek yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis alat ukur yang tepat atau sahih atau valid. Artinya, ada kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Apabila alat ukur tidak memiliki kesahihan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang masuk salah sehingga kesimpulan yang ditarik juga besar kemungkinan menjadi salah. Yang kedua yaitu mendidik. Artinya PBK harus memberikan sumbangan positif pada pencapaian hasil belajar siswa. Oleh karena itu PBK harus dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan untuk memotivasi siswa. Yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. PBK harus menilai pencapaian kompetensi siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan nilai yang terrefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang keempat, adil dan objektif. Artinya PBK harus mempertimbangkan rasa keadilan dan objektivitas siswa tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, latar belakang budaya, dan berbagai hal yang berkontribusi pada pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Siti Nurana untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, moderator, langsung saja ke materi selanjutnya mengenai implementasi penilaian berbasis kelas. Penilaian dilakukan terhadap hasil belajar siswa berupa kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam kompetensi dasar, hasil belajar, dan materi pokok dari setiap mata pelajaran. Di samping mengukur hasil belajar siswa, sesuai dengan ketentuan kompetensi setiap mata pelajaran masing-masing kelas dalam kurikulum nasional. Penilaian berbasis kelas harus memperlihatkan 3 ranah yaitu pengetahuan atau kognitif, sikap atau efektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Ketiga ranah ini sebaiknya dinilai proporsional sesuai dengan sifat mata pelajaran yang bersangkutan. Sebagai contoh, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam seperti Al-Quran, akidah, akhlak, dan fikih, penilaiannya harus menyeluruh pada segenap aspek kognitif,
efektif, dan psikomotorik, dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa serta bobot setiap aspek dari setiap materi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Merivia Andini untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, bentuk instrumen dan penskoran. 1. Instrumen tes yang terdiri dari pertanyaan lisan. Pertanyaan lisan ini, penskoran pertanyaan lisan dapat dilakukan dengan pola kontinum dari 0 sampai 10 atau 10 sampai 100. B. Pilihan ganda. Bentuk ini bisa mencakup banyak materi pelajaran, penskorannya objektif dan bisa dikoreksi dengan mudah. C. Uraian objektif. Jawaban uraian objektif sudah pasti. Uraian objektif lebih tepat digunakan untuk di bidang ilmu alam, walaupun tidak tertutup kemungkinannya untuk digunakan dalam bidang ilmu yang lain. D. Uraian bebas. Uraian bebas dicirikan dengan adanya jawaban yang bebas. Namun demikian sebaiknya dibuatkan kriteria penskoran yang jelas agar penilaiannya objektif. 2. Instrumen non-tes. Instrumen non-tes seperti telah dikemukakan terdahulu meliputi angket, inventory, dan pengamatan. Instrumen ini digunakan untuk menilai aspek sikap dan minat terhadap mata pelajaran, konsep diri dan nilai. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Febriana untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, langsung saja. Analisis instrumen. Suatu analisis hendaknya dianalisis dulu sebelum digunakan. Ada 2 model analisis yang dapat dilakukan, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan oleh teman sejawat dan rumpunan keahlian yang sama. Tujuannya adalah untuk menilai materi, konstruksi, dan apakah bahasa yang digunakan sudah memenuhi pedoman dan bisa dipahami peserta didik. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menguji cobakan instrumen yang telah dianalisis secara kualitatif kepada sejumlah peserta didik yang memiliki karakteristik sama dengan peserta didik yang akan diuji dengan instrumen tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Dan yang terakhir saya persilakan kepada Nur Herianti untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih. Langsung saja, pengembangan silabus dan sistem penilaian. Yang pertama, identifikasi. Pada setiap silabus perlu identifikasi yang meliputi identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau program dan semester. Yang kedua, pengurutan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran dirumuskan berdasarkan struktur keilmuan dan tuntutan kompetensi lulusan. Selanjutnya, standar kompetensi dan kompetensi dasar diurutkan dan disebarkan secara sistematik. Yang ketiga, penentuan materi pokok dan uraian materi pokok. Materi pokok dan uraian materi pokok adalah butir-butir bahan pelajaran yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Yang keempat, pemilihan pengalaman belajar. Proses pencapaian kompetensi dasar dikembangkan melalui pemilihan strategi pembelajaran yang meliputi pembelajaran tatap muka dan pengalaman belajar. Yang kelima, penjabaran kompetensi dasar dan hasil belajar menjadi indikator. Indikator merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran. Yang keenam, penjabaran indikator ke dalam instrumen penilaian. Indikator dijabarkan lebih lanjut ke dalam instrumen penilaian yang meliputi jenis tagihan, bentuk instrumen, dan contoh instrumen. Yang ketujuh, jenis tagihan. Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa jenis tagihan yang dapat digunakan antara lain kuis, pertanyaan, lisan, ulangan harian, dan ulangan blok. Yang kedelapan, bentuk instrumen tes. Seperti telah dikemukakan di depan, bentuk instrumen tes dapat digunakan antara lain pilihan ganda, uraian objektif, dan uraian non-objektif. Yang kesembilan, menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu adalah perkiraan beberapa lama peserta didik mempelajari suatu materi pembelajaran. Yang ke-10, sumber atau bahan atau alat.
Istilah sumber yang digunakan di sini berarti buku-buku rujukan, referensi, atau literatur, baik untuk menyusun silabus maupun mengajar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami dengan judul penelitian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kami batasi sebanyak 3 pertanyaan dan diharapkan kepada teman-teman yang ingin bertanya setelah memaparkan pertanyaan, silahkan pertanyaannya ditulis kembali di kolom chat. Dan ini saya buka, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin moderator. Moderator. Ya. Izin. Izin moderator. Baik, saya persilakan kepada Cindy Aulia untuk bertanya. Oke, terima kasih moderator. Pertanyaan saya itu, apakah perlu penilaian berbasis kelas itu dilakukan? Dan apabila perlu, mengapa? Jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan pertanyaannya ditulis di kolom chat. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Moderator. Reci. Moderator. Rahma mau bertanya. Baik, saya persilakan kepada Saudari Rahma Fitri untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya ingin bertanya pada Fitriani. Pada prinsip-prinsip penilaian berbasis, fokus utamanya adalah berorientasi pada kompetensi. Jadi pertanyaan saya, apakah penilaian bisa berorientasi pada hal yang lain? Jika bisa, berikan penjelasannya, dan jika tidak, berikan alasannya. Untuk lebih jelasnya nanti saya kirim di kolom chat. Baik, terima kasih. Izin moderator. Saya sebutkan namanya siapa? Izin moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Recius Vika Mustahara, NIM A1Q1200018. Pertanyaan saya, menurut Anda, apa yang menjadi acuan dalam penilaian berbasis kelas? Baik, terima kasih. Silakan pertanyaannya ditulis kolom chat agar memudahkan ya. Baik, sudah 3 pertanyaan yang terkumpul. Kami mohon waktunya sejenak agar kami bisa memberikan jawaban yang bisa dipahami oleh teman-teman.
Baik, saya persilakan kepada Saudari Sri Intan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Cindy Aulia, di mana pertanyaannya yaitu apakah penting dilakukan penilaian berbasis kelas, dan jika penting, mengapa perlu dilakukan? Menurut saya hal itu penting untuk dilakukan karena memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu memberikan umpan balik pada program jangka pendek yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam kegiatan proses belajar. Yang kedua, memberi kegunaan hasil pembelajaran peserta didik dengan melibatkan peserta didik secara maksimal. Yang ketiga, membantu laporan lebih bagus terhadap proses mengajar dan pembelajaran. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah penanya ada tanggapan? Baik, terima kasih. Jawabannya saya terima. Baik, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Andi Tasya untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmatri Wijayanti, di mana pertanyaannya yaitu, pada prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas harus berorientasi pada kompetensi. Apakah penilaian bisa berorientasi pada hal yang lain? Jika bisa, berikan penjelasannya, dan jika tidak, berikan alasannya. Jawaban saya yaitu penilaian berbasis kelas ini harus berorientasi pada kompetensi. Kenapa harus berorientasi? Karena penilaian berbasis kelas ini harus menilai pencapaian kompetensi siswa yang meliputi dari seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan nilai yang terrefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak siswa tersebut. Dengan berpijak pada kompetensi ini, maka ukuran-ukuran untuk keberhasilannya pembelajaran akan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada dari penanya, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban saya terima. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir saya persilakan kepada Saudari Mary untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih pada moderator. Pertanyaan dari Reci, yaitu menurut pendapat Anda apa yang menjadi acuan dalam penilaian berbasis kelas? Menurut pendapat saya, yaitu dengan menggunakan kombinasi dari berbagai teknik penilaian yang terdiri dari pengumpulan kerja, siswa atau portofolio, hasil karya atau proyek, penampilan atau performance, dan tes tertulis atau paper and pen. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari penanya, apakah ada tanggapan? Oke, terima kasih. Jawabannya saya terima. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Dan dengan begitu berakhir sudah rangkaian diskusi hari ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman forum dan khususnya kepada dosen pengampu. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.